Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa penonton SHMH yang saya cintai dan saya banggakan, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali dengan saya, channel SHMH Sinau Hukum Melek Hukum, dan kali ini pada video yang ke-108. Video yang ke-108 ini masih membahas tentang tindak pidana terhadap proses peradilan, yaitu penyesatan proses peradilan. Masih pada pasal 278 ayat 1, saya bacakan, dipidana karena penyesatan proses peradilan dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5, setiap orang yang pada huruf E menampilkan diri seolah-olah sebagai pelaku tindak pidana sehingga yang bersangkutan menjalani proses peradilan pidana. Saya ulangi, huruf E. Menampilkan diri seolah-olah sebagai pelaku tindak pidana sehingga yang bersangkutan menjalani proses peradilan pidana. Nah, ini untuk membahas seperti ini, kalau secara kasus, secara perkara, saya memang belum pernah melihat, mengetahui atau baik-baik secara langsung maupun dari sumber-sumber pemberitaan bahwa ada orang yang mengganti posisi sebagai pelaku tindak pidana, sebagai tersangka, sebagai terdakwa. Secara kasus saya belum pernah melihat, mendengar. Ini sebetulnya hampir seperti kayak joki itu ya, kalau tes apa itu kan kadang ada kan lagi menjalani tes seleksi apa, kemudian ada joki yang disewa untuk mengikuti tesnya, akhirnya lulus kan gitu. Cuman ini dalam posisi ini adalah ya hampir seperti joki, tapi dia nanti sebagai tersangka, sehingga yang diproses, yang dihukum itu adalah orang ini. Padahal orang ini adalah bukan pelaku asli. Nah, ini sebetulnya kalau berbicara seperti ini, masalah ini untuk melindungi pelaku aslinya. Nah, untuk melindungi pelaku aslinya. Jadi ini kayak film ini kan. Misalnya sebuah sindikat bos, kemudian sindikat bos ini melakukan katakanlah pembunuhan si bosnya ini, bos mafia ini, maka untuk si bos biar tidak terkena perkara, maka diakukan kepada anak buahnya, baik anak buahnya sukarela ataupun dipaksa, namun memposisikan diri dia sebagai pelaku yang menembak orang, yang melakukan pembunuhan orang. Dan ini nanti yang menjalani proses pidana sampai selesai ya si yang menggantikan ini. Yang menggantikan ini, sedangkan si bosnya adalah bebas, akan bebas. Nah, ini yang dimaksud dengan menampilkan diri seolah-olah sebagai pelaku tindak pidana sehingga yang bersangkutan menjalani proses peradilan. Itu yang contoh pertama. Kemudian bisa jadi misalnya posisi sedang melakukan mengemudikan kendaraan roda 4 misalnya, kemudian mengalami kecelakaan, tapi ini yang pas driver ini kebetulan bosnya atau mungkin petingginya gitu kan, supaya dia tidak jerat maka bisa diganti yang sebetulnya tidak mengemudi dan tidak menabrak, maka diakukan bahwa yang mengemudi adalah si B misalnya, maka si B lah yang menjalani proses peradilannya, dan yang dihukum adalah nantinya adalah si B, walaupun si B itu bukan menjadi bukan sebagai pelaku aslinya. Kemudian rekan-rekan, kejadian-kejadian yang seperti ini walaupun belum ada, ini berarti atau mungkin sebetulnya sudah ada namun belum pernah terungkap,
ini berarti KUHP kita itu berpikiran maju ya. Berpikiran maju karena pelaku-pelaku kejahatan yang sekarang ini ada semakin lama semakin pinter. Semakin lama semakin pinter. Semakin lama semakin cerdas. Semakin lama semakin lihai untuk mengakali celah-celah hukum, ya kan? Sehingga untuk pasal-pasal yang diatur di dalam pasal 278 ini sangat bagus yang intinya nanti agar ini sebagai pencegah untuk tidak terjadi proses peradilan yang sesat. Lanjut, bahwa peradilan yang dulunya dilakukan oleh orang per orang dan sebagainya sekarang sudah mulai muncul tindak pidana yang dilakukan oleh banyak orang, misalnya mafia tanah, kemudian mafia bola, sehingga berbicara terkait mafia ini sangat mungkin ini terjadi, sudah disetting sejak awal. Nanti kalau ada apa-apa, ada berbenturan dengan hukum, maka kamu yang menjadi pelakunya. Kamu harus ngomong bahwa kamu adalah yang menjalankan ini. Jangan disampaikan bahwa itu adalah saya, kan gitu kan. Nanti kamu misalnya masuk penjara dikasih hadiah apa, keluargamu tidak usah bingung, akan dicukupi seluruh kebutuhan. Anak-anakmu sekolah nanti dibiayai. Orang nanti kan masuk penjara dan selesainya paling kan cuma 6 tahun, nah seperti itu. Ya, maka akan sangat mungkin ini terjadi, dengan anak buah yang berloyalitas tinggi, dengan juga janji-janji keluarganya nanti akan dihidupi, akan dicukupi, anak-anaknya diberikan uang untuk sekolah, untuk SPP dan lain-lain, maka tidak menutup kemungkinan akan ada orang yang mau untuk seolah-olah dirinya sebagai pelaku tindak pidana. Nah, saya pikir ini pasal yang sangat bagus karena ini berorientasi ke depan. Dan kalau ini sampai terjadi, ini memang betul-betul dapat menyesatkan peradilan. Sebab orang yang melakukan, orang yang sebagai pelaku, orang yang sebetulnya bersalah, ini tetap bebas, tidak tersentuh oleh hukum. Mafia bola, mafia tanah, kemudian ada lagi juga perusahaan-perusahaan perjudian atau mafia judi, mafia narkotika, kemudian mafia apalagi pencetakan uang palsu, banyak sekali yang bisa orang lain yang melakukan, namun dia menyiapkan seseorang untuk seolah-olah dirinya sebagai pelaku tindak pidana. Tentunya adanya pasal ini harus diimbangi dengan kemampuan kompetensi aparat penegak hukum dalam mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, juga pada saat persidangan. Kalau tidak diimbangi dengan kejelian dan seolah-olah pelaku ini karena memang sudah tahu bahwa dia seolah-olah sebagai pelaku, maka peradilannya akan berjalan enak. Kamu yang melakukan? Ya,
Bagaimana melakukan? Seperti ini. Kapan melakukan? Di sini. Kan memang berniat untuk mengganti posisi si bos kan? Maka tidak ada perdebatan. Andai kan ada perdebatan ya hanya untuk agar terlihat pantas sajalah. Mengelaknya mengelak sedikit ya, supaya kelihatan tidak settingan. Nah ini kayak tidak settingan. Ya kalau bisa dikatakan ini kayak main film ini jadinya. Kayak main film itu, film-film Hollywood itu yang sebetulnya bukan pelaku tapi jadi pelaku kan kayak main film, kayak sandiwara ada skenario. Karena sudah ada skenario, secara otomatis ya akan mudah. Nah, kalau kemudian penyidiknya berpikiran atau kurang jeli, wah ini mudah kok, pelakunya ini mengakui ini A, B, C, D, secara otomatis akan runut dan itu alat buktinya sesuai, barang buktinya sesuai, waktunya sesuai. Bener ini kamu yang melakukan? Iya Pak. Ini apa? Ini digunakan untuk apa alatnya? Itu digunakan untuk mukul, atau itu kalau dalam sindikat judi ya itu untuk menghitung dan sebagainya, untuk menjadi alat servernya misalnya, kan akan ketemu semua. Nah kalau tidak jeli, wah seneng ini, ternyata perkara ini mudah. Kalau sudah puas dengan hal itu ya bisa sangat mungkin terjadi, padahal orangnya itu bukan si pelaku aslinya, ya kan, itu kan hanya tokoh saja yang ditokohkan sebagai pelaku tindak pidana dari penyidikan. Kemudian penuntutan, walah ngikut iya Pak, begitu tahap 2 diserahkan iya mengaku semua dan sebagainya, tanda tangan. Begitu sampai di persidangan, ini kamu dan sebagainya, ditanya oleh hakim, ditanya oleh penuntut umum, ditanya oleh advokatnya sendiri, bla 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 bla, semuanya mengakui runtut. Dari keterangannya yang diberikan maka dia cocok dengan barang bukti, dengan alat bukti yang ada didapat, ditambah lagi dengan pengkondisian saksi yang sudah dikondisikan sebagaimana saya sampaikan di awal-awal video, di video terkait masalah peradilan sesat ini, sudah akan terbukti dengan meyakinkan, tok diputus. Setelah diputus ternyata aslinya dia bukan pelaku aslinya. Maka harus ada kejelian tersendiri, kemampuan yang ditingkatkan, kemampuan yang lebih tinggi dari aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, penyelidik, penuntut umum, majelis hakim, dan panitera. Itu yang bisa saya sampaikan untuk video yang ke-108. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Subscribe bagi yang belum subscribe sebagai perwujudan cinta Anda terhadap channel SHMK. Salam SHMK, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.